Alhamdulillahi munshil khalqi min adami summa salatu ala al-mukhtari fil qidami amin tadakuri ranim bidhi salami majaz dadam manjaramimuk latim bidami amhabatir rihumin tilqa ikadimatin wa aumadhal barkumi fi dhalma imin idami maulaya salli wa sallim da iman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahami ya rabbi bil mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Alimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa naf'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adadus sifatil ma'nawiyati wadihatun. Utawi piro-piro lawane piro-piro sifat
al maknawiyati kang bangsa maknawiyah iku wadihatun pertelo min hadihi sangking iki sifat ma'ani. Kebalikan sifat-sifat maknawiyah sudah jelas dari kebalikan sifat-sifat ma'ani yang telah dijelaskan. Yani ngersakaken sapa musannif annaka ing sak temene sira iku idza arafta ing dalem nalikane weruh sapa sira kauna diddil qudrati ing onone lawane kudrah alamati kang umum iku al-ajza apes mungkinim ma saking endi-endine barang kang mungkin lazima mongko wajib apa ayakuna yen ta ana apa didus sifati lawane sifat al maknawiyati kang bangsa maknawiyah al-lazimati kang tetep lil kudrati kedue sifat kudrah wahya utawi sifat maknawiyah iku kaunuhu onone Allah Ta'ala ana iku qadiran kang kuwasa ala jami'il mumkinati ing atase sekabehane pira-pira perkara kang mungkin iku kaunuhu onone Allah iku ajizan kang apes mumkini ma saking endi-endine barang kang mungkin wahakadzalan iku koyok mengkene sak teruse kudrah kullu sifati utawi sekabehane sifat maknan kullu sifati maknan utawi sekabehane sifat makna fa inna diddaha hak temene lawane sifat makna iku diddu sifati lawane sifat al maknawiyati kang bangsa maknawiyah al-lazimati kang tetep laha ketuwe sifat wabillahi lan iku kelawan Allah at-taufiqu utawi pertolongan. Artinya adalah ketika kamu mengetahui bahwa lawan dari kudrah adalah lemah dari melakukan hal yang mungkin. Apapun itu, maka pasti kebalikan sifat maknawiyah yang menetapi sifat kudrah, yaitu kaunuhu qadiron. Kaunuhu qadiron itu maknawiyah adalah kaunuhu ajizan. Lawan dari kaunuhu qadiran adalah kaunuhu ajizan, yakni Allah adalah zat yang lemah. Lemah dari apapun yang mungkin. Begitu juga seterusnya bagi setiap sifat maknawi. Sifat yang menetapi kebalikannya adalah sifat maknawiyah yang menetapinya. Kalau itu iradah berarti kaunuhu muridan. Lawan dari muridan berarti apa? Kaunuhu mukrohan, yang terpaksa.
hayyan kaunuhu mayyitan. Lawan dari kudrat, iradat, ilmu, kaunuhu jahilan, hayyan kaunuhu mayyitan, sama kaunuhu bukman, basor kaunuhu umyan, kalam kaunuhu bukman, ya kualik ya. Nah, ini tidak diterangkan satu persatu. Pokok yang menjadi lawan itu adalah mustahil bagi Allah. Sudah. Wa amal jaizu anapun utawi jaiz fi haqqihi ta'ala ing dalem hae Allah ta'ala iku fa fi'lu kulli mumkinin, ngelakoni saben-saben perkara kang mungkin, autarkuhu utawa tinggal mungkin. Adapun sifat jaiz bagi Allah Ta'ala adalah melakukan segala hal yang mungkin atau meninggalkannya, berbuat atau meninggalkannya. Itu adalah sifat jaiz bagi Allah. Sifat jaiz bagi Allah. Lamma faragha ing dalem nalikane wis rampung min dzikri ma saking nutur perkara yajib kang wajib apa ma fi haqqihi ing dalem hae Allah Ta'ala wa ma lan perkara yastahilu kang mustahil apa ma. Dzakara nutur sapa musannif huna ing dalem kene pembahasan al-qisma ing bagian asali sakang kaping 3. Setelah selesai menguraikan sifat wajib, sifat mustahil bagi Allah Ta'ala, Imam As-Sanusi di sini menyebutkan bagian yang ketiga. Wa huwa utawi qismus salis iku ma perkara ya juzu kang wenang apa ma fi haqqihi ta'ala ing dalem hae Allah Ta'ala. Fadzakara mongko nutur sapa musannif bagian yang ketiga itu ialah sifat jaiz bagi Allah. Fadzakara nulin nutur sapa musannif anal jaiza ing satemene jaiz fi haqqihi ta'ala ing dalem hae Allah Ta'ala huwa ya jaiz iku fi'lu kulli mumkinin, nglakoni saben-saben perkara kang mungkin, autarkuhu utawa ninggal kulli mumkinin, autarkuhu utawa tinggal fi'lu. Beliau menyebutkan bahwa sifat jaiz bagi Allah adalah melakukan segala hal yang mungkin atau meninggalkannya. Fayadkhulu mongko mlebu fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono jaiz apa asawabu ganjaran wal iqabulan seksa wa ba'sul anbiya'i lan ngutus pira-pira nabi alaihi musallatu wassalam. Bila demikian maka pahala seksa mengutus para nabi dan rasul termasuk bagian daripada sifat jaiznya Allah. Artinya Allah boleh mengangkat atau tidak, boleh memberi pahala atau tidak, boleh menyiksa atau tidak. Ini kalau kita runut di pembahasan yang pertama. Dulu ketika
kita membahas bahwa Allah boleh-boleh saja menyiksa orang yang taat. Sebaliknya Allah boleh saja memberi pahala orang yang durhaka. Dengan kata lain, Allah boleh memasukkan orang yang ahli ibadah ke dalam neraka, ataupun Allah memasukkan orang yang ahli maksiat ke dalam surga. Ini boleh-boleh saja menurut hukum akal. Akal dapat menerima itu. Wal aslahu lan kang wasalahu lan kebagusan. Wal aslahu lan kang luweh bagus. Lil khalqi kedue makhluk. Ataupun Allah memilih kebaikan atau yang lebih baik. Yang lebih baik bagi makhluknya. La yajibu kang ora wajib fi min dzalika. La yajibu kang ora wajib min dzalika. Saking mengkono-mengkono. La yajibu kang ora wajib min dzalika saking mengkono-mengkono sawab iqab wa ba'sul anbiya. Allahi ta'ala ing atase Allah ta'ala, di mana semua itu bukan merupakan kewajiban Allah. Jadi kalau ada orang yang beribadah, Allah tidak punya kewajiban memberi pahala. Sebaliknya kalau ada orang yang maksiat, Allah tidak wajib menyiksa. Ini keyakinan kita ahli sunnah wal jamaah. Berbeda dengan Mu'tazilah. Mereka berpandangan bahwa Allah wajib menyiksa orang yang durhaka dan wajib memberi pahala orang yang beribadah. Dari mana pandangan Mu'tazilah semacam ini? Karena menurut Mu'tazilah, perbuatan manusia yang berbentuk ikhtiari itu, perbuatan ikhtiari itu apa toh Pak? Perbuatan di mana kita bisa memilih melakukan atau meninggalkan. Berbeda dengan perbuatan dzaruri. Kalau perbuatan dzaruri itu kita tidak punya pilihan untuk menghindar. Contohnya apa? Mata kita berkedip, kita bernafas, itu kita tidak punya pilihan kecuali bernafas. Kita juga tidak punya pilihan untuk berhenti berkedip. Atau dalam bahasa Jawa, gringgingen, keduten. Itu semua hanya bisa kita lakukan, tidak bisa kita hindari. Itu namanya perbuatan dzaruri. Nah kalau yang ikhtiari itu bisa kita menghindar ataupun melakukan. Misalnya makan, minum, tidur. Itu kita bisa menghindari. Kamu milih makan atau tidak, milih minum atau tidak. Ini ikhtiari. Nah, menurut pendapat atau pandangan Mu'tazilah, perbuatan ikhtiari manusia itu adalah timbul dari manusia itu sendiri tanpa ada keterlibatan Allah. Sehingga dulu itu ada tokoh Mu'tazilah yang kalah debat dengan ahli sunnah. Mu'tazilah itu sangat dekat kalau dalam sisi ini. Dalam konteks ini sangat dekat dengan pemikiran ahli filsafat. Di mana mereka itu memberi hukum itu sesuatu yang tampak, nyata dan bisa dibuktikan. Orang Mu'tazilah itu mengatakan pada ahli sunnah, kamu lihat pohon itu? Iya, saya lihat pohon itu.
itu nanti akan saya patahkan. Kemudian orang itu mendekat. Ini patah atau tidak patah, itu bukan kehendak Allah, tapi kehendak saya, kata orang Mu'tazilah. Coba sini, kamu lihat sini, mendekatlah. Akhirnya ranting pohon itu diputus oleh orang Mu'tazilah. Kamu percaya ini putus? Percaya. Kamu percaya yang memotong dahan ini adalah saya? Iya, saya percaya. Ya sudah, kalau begitu, kamu berkeyakinan sesuai dengan keyakinan saya. Kata orang ahli sunnah wal jamaah, nanti dulu. Memang benar kamu bisa memotong dahan pohon itu sesuai dengan seleramu. Saya percaya yang motong kamu. Tapi coba, kalau memang itu putus karena kehendakmu tanpa keterlibatan Allah, coba sekarang kembalikan dahan yang sudah terlanjur putus itu kembali seperti semula. Bisa enggak kamu? Tentu orang Mu'tazilah enggak bisa membuktikan bahwa bisa mengembalikan dahan yang sudah terlanjur putus itu. Berarti kalau begitu, kamu apa? Kamu hanya bisa memotong tanpa bisa mengembalikannya. Orang Mu'tazilah itu kemudian diam 1000 bahasa. Karena memang itu kenyataan, sama-sama apa? Sama-sama nyata. Empiris, pendekatan empiris. Nyata, bisa dibuktikan. Itu juga sama dulu yang pernah saya ceritakan. Ketika Imam Ghazali dengan Imam Zamakhsyari berdebat tentang perbuatan ikhtiari manusia itu, Imam Ghazali karena sudah kehabisan jurus, akhirnya anak perempuannya dinikahkan. Padahal Imam Zamakhsyari itu sudah tua. Disuruh membuktikan bahwa kalau ikhtiari itu kehendak manusia tanpa ikut campurnya tangannya Allah, buktikan. Akhirnya pada malam pertama itu bal-balan, kumpul suami istri. Ronde pertama selesai, berhasil. Ronde kedua berhasil. Ronde ketiga berhasil. Karena sudah tua ya. 3 kali itu sudah luar biasa. Putrinya Imam Ghazali mengatakan, apakah engkau tidak mencintaiku? Saya sangat mencintaimu. Apakah kamu tidak punya hasrat lagi dengan saya? Sangat berhasrat. Kalau begitu ayo. Yang keempat, dengan memaksakan diri akhirnya berhasil. Kemudian setelah selesai, sudah loyo, sudah tidak punya tenaga. Putrinya mengatakan begitu, kalau kamu mencintai saya, ayo 1 kali lagi. Sudah, saya tidak kuat. Katanya, kalau manusia itu punya kehendak, dan perbuatan manusia itu dikendalikan oleh kehendak manusia sendiri, bukan Allah. Kalau kamu punya hasrat, tentu kamu bisa melakukannya. Kalau kamu mencintai saya, tentu kamu bisa melakukannya. Sudah, saya tidak kuat lagi. Kalau begitu, benar apa yang dikatakan ayah saya, bahwa perbuatan ikhtiari manusia itu atas kehendak Allah. Akan tetapi masih melibatkan usaha manusia. Ini adalah apa? Jadi zaman dulu, awal-awal perkembangan ilmu akidah, ilmu tauhid itu perdebatannya luar biasa, panjang. Perdebatannya luar biasa. Nah, sekarang itu ilmu tauhid itu sudah mapan, mateng. Sudah tinggal dinikmati, dicerna, dipahami dengan baik begitu saja. Argumentasinya sudah tidak terpatahkan. Adapun yang sekarang itu masih mengotak-ngatik Allah di mana,
di atas atau di bawah itu ketinggalan. Menurut saya tidak membaca koran. Sudah lama itu diperdebatkan sejak lama. Sekarang kok ngajak debat lagi, percuma. Sudah ya, jadi ini memahami sifat jaiznya Allah. Sifat jaiznya Allah, Allah boleh berbuat yang mungkin atau tidak berbuat yang mungkin. Wala idlau wajaba krana lamun wajib alaihi ing atase Allah apa fi'lus sholahi nglakoni kang bagus wal aslahi lan kang luwih bagus lil khalqi kedue makhluk kama kaya pendapat yakulu kang dawuh hu ing masopal mu'tazilatu mu'tazilah lama waqa'at mongko yektine ora tumiba apa mihnatu dunya apa mihnatu dunya piye apa mihnatu dunya cobaan dunya wala ukhrolan cobaan akhirat wala ma waqa'alan ora tumiba apa taklifun taklif bi amrin kelawan perintah wala nahyin lan ora larangan melakukan kebaikan atau melakukan yang terbaik bagi hamba sekecil apapun itu bukan merupakan kewajiban Allah. Kenapa? Sebab andaikan wajib bagi Allah melakukan al-aslah sebagaimana pendapat Mu'tazilah, niscaya tidak akan ada siksaan, cobaan di dunia dan siksaan di akhirat. Tidak ada taklif dengan perintah dan larangan. Wadzalika utai mengkono wadzalika utai mengkono kang tinutur ai adamu wuku ilmumkin wa taklif iku batilun batil bil musyahadati kelawan apa bil musyahadati ing dalam kenyataan. Dan hal itu gugur dengan kenyataan yang ada. Kenyataannya apa? Ada cobaan, ada perintah, ada larangan. Dan kalau Mu'tazilah ngotot mengatakan bahwa Allah itu wajib berbuat yang aslah bagi hambanya, tentu tidak ada neraka. Karena yang terbaik bagi hambanya itu adalah kenikmatan surga. Kalau yang terbaik di dunia adalah memiliki kecukupan dalam kehidupan, kecukupan harta benda, kecukupan berpakaian, tempat tinggal, dan fasilitas kehidupan, tentu tidak akan ada orang fakir, tentu tidak ada orang miskin. Dan dalam kenyataannya apa? Fakir miskin masih banyak. Nah, yang terbaik bagi hamba mestinya sehat. Kenyataannya apa? Banyak orang yang sakit. Ini membuktikan bahwa Allah tidak berkewajiban memilih untuk hambanya sesuatu yang lebih baik. Sehingga fungsi taklif itu ada. Kenapa sih dilarang makan babi? Itu karena tidak baik bagi kamu. Kenapa minum khamr dilarang? Tidak baik bagi kamu. Kenapa zina dilarang? Karena itu buruk bagi kamu. Loh Pak, katanya Mu'tazilah itu orang yang cerdas Pak. Kenapa tidak bisa memahami argumentasi yang semacam ini, sederhana semacam ini? Itulah yang dikatakan. Kalau orang itu dikehendaki oleh Allah sesat, tidak ada satupun orang yang mampu menunjukkan. Ya seperti kita ini bukan mendapat hidayah bukan karena argumentasi yang baik. Kita masuk Islam itu kebetulan.
oleh Allah dikehendaki kita masuk Islam. Akhirnya dilahirkan dari rahim seorang wanita yang muslimah di lingkungan yang islami. Ini kalau kita bayangkan kita jadi orang berwarga negaraan Amerika, apa sudah barang tentu kita jadi orang muslim? Belum tentu. Belum tentu. Dan di sini ini orang ahli sunnah meyakini bahwa yang menunjukkan Allah, yang menyesatkan juga Allah. Wa ma yaqduru. Apa ini? Wa ma utahi perkara yuqdaru kang ten pesti apa minal masalihi saking pira-pira kebagusan ma'atil kalmihani sartane mengkono-mengkono cobaan wa taklifilan taklif iku fallahu utawi Allah iku qadirun kang kuwasa ala isoli tilkal masalihi ing atase nekaaken mengkono-mengkono kemaslahatan biduni masyaqatin kelawan tanpa kangelan au mihnatin tan utawa tanpa coba au taklifin utawa tanpa taklif au taklifin utawa tanpa taklif. Dan Allah tidak akan mentakdirkan kemaslahatan beserta dengan siksaan dan taklif. Sebab Allah Maha Kuasa memberi kemaslahatan tanpa harus disertai dengan kesulitan dan ujian. Dan kemaslahatan itu tidak menyeluruh bagi semua orang yang diberi ujian dan taklif. Jadi Allah menurunkan ujian kepada orang yang dikehendaki. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Jadi Allah tidak akan mentaklif, membebani manusia di atas kemampuan manusia. Allah itu menguji manusia sesuai kemampuannya. Yakinlah itu. Betapa banyak di lingkungan kita orang yang baik-baik justru ujiannya bertubi-tubi. Orang yang ahli kemaksiatan justru seakan-akan hidupnya penuh kemewahan, penuh kenikmatan. Ini ujian. Apakah kamu melihat fenomena seperti ini berubah menjadi orang yang ahli maksiat atau tetap memegang prinsip melakukan perintah menjauhi larangan? Itu ujian semua. Kita berusaha, kasbu berusaha. Itu juga merupakan ujian dari Allah. Meskipun Allah mampu mendatangkan kenikmatan, kebaikan tanpa harus melalui sebab. Allah mampu, tetapi kenapa Allah menganjurkan manusia untuk melakukan sebab? Itu tujuan Allah juga baik. Supaya apa? Kita mendapat kelimpahan pahala yang ditimbulkan dan kelimpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cobalah kita hayati. Kita itu makan sama-sama tempe dengan sambal. Tapi dengan proses yang berbeda. Satu tanpa proses, tanpa usaha, dia diberi makan sambal dan tempe.
Sementara yang lain untuk mendapatkan tempe dan sambal itu melalui berliku-liku usaha yang harus dilalui. Itu nikmatnya makan, nikmat yang tidak ada usaha sama sekali atau nikmat yang didahului dengan usaha. Hendak usah kamu jawab, jelas sudah jawabannya. Orang yang makan, merasakan kenikmatan makan, itu kalau dia lapar. Kalau dia tidak lapar, tidak akan pernah merasakan nikmatnya makan. Ini begitu. Jadi Allah itu untuk melipat gandakan kenikmatan yang kita dapat itu loh. Allah mendorong kita untuk melakukan usaha itu. Nyatanya Bani Israel ketika di padang teh bersama Nabi Musa alaihissalam, mereka terkurung di padang teh itu. Allah menjamin rizki yang turun dari langit. Allah memberikan manna wassalwa. Jadi kalau waktunya makan, mereka makan. Kalau waktunya minum, minum. Itu manna dari surga, salwa dari surga. Tapi apa yang terjadi? Bukan mereka bertambah syukur kepada Allah, tapi tambah kufur. Allah melarang, jangan sekali-kali ada di antara kalian yang menyimpan makanan. Percayalah dengan janji Allah. Kalau waktunya makan, nanti manna wassalwa akan datang. Jangan kamu simpan. Apa yang terjadi? Ada sebagian dari mereka yang menyimpan manna dan salwa. Sejak saat itu manna wassalwa tidak turun lagi dari langit. Itu karena memang tidak ada sebab yang mereka lalui sehingga dianggap apa? Dianggap remeh. Atau jenuh, mereka makan makanan dari surga pun jenuh. Itu loh yang terjadi. Allah mampu. Kita ini tanpa makan sudah kenyang. Allah mampu tanpa minum sudah segar. Tapi Allah tidak lakukan itu. Untuk apa? Sebagai ujian makhluk ketika hidup di dunia. Wa aidan lan halih malih falaisat mengko ora ana apa tilkal masalihu mengkono-mengkono kebagusan bidu nimaa iku amatan umum fi jami'il mumtahinina ing dalem sekabehane wong kang den coba kabeh wal mutakallafina lan kang den perdi kabeh lil qat'i maring dalil kang mesti bi'annal mihnata kelawan saat temene cobaan wa taklifalan tuntutan fi hakiman ing dalam hakikat dat khutima kang den pasti sapa alaihiman fi hakiman ing dalam hae wong khutima kang den pasti sapa alaihiman bil kufri kelawan kufur wal a'yadu billah iku nikmatun cobaan adimatun kang agung wa ta'ridun lan mentokaken lil haziki maring rusak lil halaki maring kerusakan al abadi kang bangsa saklawase al abadi kang bangsa saklawase Allah yang maha kuasa memberi kemaslahatan atau kebaikan itu tidak harus disertai dengan kesulitan dan ujian. Demikian pula kemaslahatan itu tidak menyeluruh bagi semua orang yang diberi ujian dan taklif. Sebab ujian dan taklif bagi orang yang dipastikan kufur adalah petaka yang sangat dahsyat dan jalan menuju kebinasaan yang abadi di akhirat. Jadi apa? Jadi ujian dan taklif bagi orang yang dipastikan kufur oleh Allah. Artinya ujiannya itu ujian kufur. Itu adalah cobaan yang sangat dahsyat, malapetaka yang sangat agung, yang abadi di akhirat nanti. Nah, kalau dicoba miskin di dunia itu sementara.
sakit di dunia sementara. Tetapi kalau ujian itu adalah bentuknya kekufuran, maka itu akan mengakibatkan sakit selama-lamanya. Nas'alullahal afiyah fi dinina wa dunyana wa khusnil khatimati bila mihnatin wala masyaqatin. Kita memohon kepada Allah atas keselamatan untuk agama dan dunia kita. Semoga diberikan husnul khatimah tanpa ujian dan kesulitan. Nah, ini pembahasan sifat jaiz hanya sampai di sini. Jadi intinya apa? Intinya kita ahli sunnah wal jamaah meyakini bahwa Allah tidak memiliki kewajiban apapun, tidak memiliki kewajiban terhadap kebaikan kita atau kejelekan yang kita lakukan. Sudah, nanti dilanjut burhanu wujudihi ta'ala, dalil-dalil tentang wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi wardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.